sekalian, di sini kami dari kelompok 5. Nah, di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Sebelum itu, untuk menambah semangat kami dalam menjelaskan materi, di sini kami akan menunjukkan yel-yel kami. Yel-yel kelompok 5, 1, 2, 3, ya. Kami dari kelompok 5, hidupnya sederhana, selalu berbudaya, dan juga bergotong royong. Ada sosial, hey, ada ngaron, hey, selalu hidup di masyarakat. Ada sosial, hey, ada ngaron, hey, selalu cinta budaya karon. Selamat menyaksikan. Dadah. Pengertian perdagangan nasional. Perdagangan nasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan ataupun laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau dalam kurung individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Ada beberapa perdagangan dalam negeri. Nah, yang pertama yaitu kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan sama. Yang keempat, tidak dikenai biaya hanya retribusi. Yang kelima, biaya angkut lebih murah. Dan yang terakhir yaitu kualitas barang bervariasi. Perdagangan luar negeri. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara. Perdagangan dalam negeri. Perdagangan dalam negeri adalah sebuah proses kegiatan jual beli barang maupun jasa dengan sistem perdagangan yang hanya mencakup wilayah NKRI dan tidak termasuk ke dalam perdagangan luar negeri. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Yang ketiga, yaitu mendorong kegiatan produksi. Yang keempat, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang kelima, pendapatan negara dapat meningkat melalui proses devisa hasil ekspor. Yang keenam, yaitu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Yang ketujuh yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan dalam negeri. Perdagangan dalam negeri adalah sebuah proses kegiatan jual beli barang maupun jasa dengan sistem perdagangan yang hanya mencukupi wilayah NKRI dan tidak termasuk ke perdagangan luar negeri. Terima kasih. Perbedaan impor dan ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke pabean negara lain. Atau sederhananya bisa disebut ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor biasanya disebut dengan kata eksportir. Impor dan sedangkan impor adalah proses transportasi barang ataupun komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya, proses ini terjadi pada perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang ataupun komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Hambatan perdagangan internasional yang pertama, hanya barang luar negeri lebih mudah dari hasil produk dalam negeri. Yang kedua, bea masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi ataupun kebijakan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri. Yang keempat, adanya kotak kebijakan untuk membatasi sumber ekspor dan impor barang dari suatu negara. Yang kelima, pertentangan politik dan peperangan. Yang terakhir adalah nomor 6. Yang keenam adalah adanya politik dumping ataupun kebijakan manual barang di luar negeri lebih mudah di dalam negeri. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan ataupun laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar program
atau yang biasa disebut individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Contoh perdagangan internasional, Indonesia mengekspor minyak mentah ke Amerika Serikat. Indonesia mengimpor mesin-mesin dari Jepang. Vietnam berbarter kopi dengan teknologi pengolahan kopi dan dari Amerika Serikat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya menjelaskan contoh perdagangan internasional. 1. Perdagangan internasional ekspor. Kegiatan ekspor merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya merupakan ekspor sumber daya alam seperti lobster dan lain sebagainya. 2. Perdagangan internasional impor. Kebalikan dari ekspor, perdagangan internasional impor berarti negara membeli suatu barang maupun jasa dari negara lain. 3. Perdagangan internasional barter. Barter merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan oleh seseorang dengan cara menukar dengan nominal atau harga yang sesuai dengan barang yang di barter tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Bang Guru dan teman-teman sekalian, di sini saya akan kembali menjelaskan tujuan perdagangan internasional. Memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Di antara lain, yang pertama itu menaikkan definisi negara, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga mempengaruhi stabilitas harga barang atau ekspor, yang kelima ekspektasi negara tenaga kerja, yang kelima memengaruhi kebutuhan di negara lain. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video penjelasan dari kami kelompok 5.